Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Hai teman-teman, ada saya lagi, sahabat baik kamu, teman bicara kamu, dari kutipan motivasi. Saya selalu senang nih teman-teman, kalau saya harus memberikan semacam video atau audio gitu ya kepada kamu, karena saya merasa bahwa diri saya ternyata berguna buat kamu. Dan banyak sekali video-video saya yang sudah direspon dengan baik oleh kamu semua. Dan banyak juga ya, tidak sedikit orang-orang yang hidupnya sudah mulai berubah hanya dengan mempraktekkan apa yang saya katakan di video-video kutipan motivasi. Nah, buat kamu yang lagi punya masalah, mungkin nih video sebelumnya itu sangat cocok buat masalah kamu. Silahkan, dengarkan kembali, ulangi kembali, dan praktekkan. Siapa tahu masalah kamu bisa segera terselesaikan dengan mendengarkan video-video yang sudah saya bagikan kemarin. Ya. Nah, ngomongin masalah nih ya. Bicara masalah, kali ini saya akan membicarakan sebuah masalah. Wah, apa nih ya? Yang paling sering ini adalah ditanyakan oleh sahabat-sahabat saya dari kutipan motivasi. Masalah ini berhubungan dengan apa sih, Mbak? Kali ini kita akan membahas sebuah masalah yang berhubungan dengan disiplin atau melawan rasa malas. Benar, banyak sekali orang-orang di luar sana, bahkan mungkin kamu yang beruntung mendengarkan video saya, termasuk orang-orang yang punya masalah berhubungan dengan perasaan malas. Nah, bagi kamu yang sekarang masalahnya utamanya adalah kedisiplinan atau rasa malas sehingga kamu tidak bisa mencapai tujuan hidup kamu suka menunda-nunda, terus nggak tahu mau ngapain, ini adalah video yang tepat buat kamu, cocok banget buat kamu. Dengarkan dan praktekkan, oke? Hal pertama, kalau misalnya ada sahabat saya bertanya kepada saya, aduh kenapa ya, kok gue tuh mau menjalani sesuatu, tapi kayaknya males gitu. Kenapa ya, gue kalau mau fokus kepada sesuatu, kayaknya nggak bisa gitu. Kenapa ya? Kok gue nggak bisa disiplin gitu ya? Masalah gue di mana? Kenapa ya, kok gue jadi orang yang nggak bisa disiplin? Kenapa? Kok gue males banget gitu jadi orang? Kalau ada pertanyaan seperti itu, saya langsung bilang, bagus. Nah, aneh kan? Ya, kutipan motivasi ini aneh. Orang bilang nggak disiplin kok disebut bagus. Bener nggak? Yang saya bilang bagus adalah karena orang itu tahu bahwa masalahnya cuma satu, yaitu dia tidak disiplin. Ya, teman-teman, saya kasih tahu. Saya kasih tahu rahasianya. Kalau kamu tahu bahwa diri kamu malas, kalau kamu tahu bahwa diri kamu tidak disiplin, kamu harus bangga loh. Kenapa? Saya bilang bangga karena nggak semua orang di luar sana sadar bahwa dirinya malas. Dan nggak semua orang juga di luar sana sadar bahwa dirinya tidak bisa disiplin. Nggak sadar mereka. Dan kalau kamu bisa sadar, kemudian kamu menganggukkan kepala, pertanda setuju bahwa kamu adalah malas dan tidak disiplin, kamu harus bangga. Ibarat kata kamu orang sakit jiwa, kemudian kamu sadar bahwa kamu sakit jiwa, itu pertanda mau sembuh ya. Jadi pertama, saya bilang dulu, bagus, karena lu sudah mau sembuh. Yang kedua, orang menjadi tidak disiplin itu sebenarnya sederhana masalahnya. Orang jadi tidak disiplin karena dia tidak mengerti pengertian disiplin itu apa. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Menurut kamu nih, yang mendengarkan suara saya, disiplin itu artinya apa sih? Mungkin banyak di antara kamu yang bakal bicara, oh disiplin itu adalah kita mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya. Ya, kita tidak telat mbak, itu disiplin. Disiplin itu artinya rajin. Jawabannya benar semua, tapi tidak benar seutuhnya.
Pengertian disiplin yang paling benar adalah seperti ini. Dengarkan baik-baik ya. Disiplin itu artinya adalah kamu fokus menjalankan satu kegiatan sampai kamu mendapatkan hasil yang kamu mau. Sekali lagi, disiplin ya, kamu fokus melakukan satu kegiatan sampai kamu mendapatkan hal yang kamu mau. Itu namanya disiplin. Kalau kamu disiplin, pengen dapat nilai bagus ketika ujian, kamu nggak akan berhenti fokus sebelum kamu mendapatkan nilai bagus itu. Itu disiplin. Ya, nah pengertian ini kan sebenarnya nggak diajarin di sekolah nih. Itu yang membuat kamu jadi bingung. Disiplin itu apa sih? Akibatnya kamu berpikir, disiplin itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang berat-berat. Makanya kamu jadi nggak bisa disiplin, karena pengertian disiplin di otak kamu itu salah. Nah, sekarang saya pengen kamu langsung praktek sekarang juga. Saat ini langsung praktek yuk. Biar langsung disiplin kamu jadi lebih unggul dibandingkan rasa malas kamu. Ya, kamu mau praktek? Mau kan? Nah, sekarang kalau kamu mau praktek, siapkan satu kertas kosong sambil menyiapkan alat tulis yang akan kita pakai untuk menulis pastinya. Kamu silahkan pause dulu video ini kalau kamu memang masih mau menyiapkan kertas kosong dan pulpen. Setelah kamu ambil, baru kamu tonton lagi. Jalankan lagi video ini ya. Sekarang juga ambil dulu bolpen sama kertas kosong kamu. Silahkan pause dulu video ini, dan sekarang juga silahkan ambil. Nah, sekarang saya akan berasumsi bahwa kamu sudah ada pulpen dan kertas kosong di depan wajah kamu ya. Nah, sekarang kamu cukup melakukan apa yang akan saya katakan. Kamu lakukan secara detail, secara merinci, kamu pasti akan berubah. Ya, begini. Kalau kamu ingin mencapai tujuan, pastikan ada 1, 2, 3 hal yang kamu malas lakukan. Contoh misalnya nih, ceritanya saya gemuk gitu ya, terus saya harus diet. Salah satu bentuk dietnya adalah olahraga. Saya tahu olahraga bisa ngurusin badan, cuma saya malas olahraga. Nah, saya minta tolong sekarang di bagian kertas kosong yang paling atas, kamu tulis dengan huruf besar sebesar-besarnya. Kamu tulis satu hal apa sih yang saat ini kamu malas lakukan? Tulis satu hal tadi yang kamu malas lakukan itu apa? Kamu tulis di kertas bagian atas dengan huruf besar sekarang juga. Misalnya, saya olahraga. Tulis aja gede gitu ya. Silahkan kamu tulis satu aja. Besar ya hurufnya, oke? Nah, gimana? Udah kamu tulis sekarang? Oke, kalau sudah, langkah kedua saya minta tolong dalam waktu sekitar 30 detik lah ya. Dalam waktu 30 detik, saya minta tolong kamu sebutkan 5 alasan kenapa kamu malas mengerjakan hal yang kamu tulis tadi. Sebutkan 5 alasannya, nggak usah buru-buru. Kamu pause dulu video ini. Kamu tulis dulu 5 alasan kenapa sih lu malas banget ngerjain hal yang kamu tulis tadi. Kamu tulis 5 alasannya. Kenapa sih kamu malas mengerjakan hal yang baru saja kamu tulis tadi? Ingat, 5 alasan kamu rinci ke bawah, kamu tulis sekarang juga. Loh, kok bengong? Tulis 5 alasan ke bawah. Kok kamu bengong? Pause dulu video ini, lalu kamu tulis 5 alasan kenapa kamu malas mengerjakan hal yang tadi. Ya, oke, udah ditulis ya. Nah, setelah kamu tulis 5 alasan tadi, sekarang kamu lihat deh. Kamu sebenarnya tahu bahwa kenapa kamu malas mengerjakan hal itu. Kamu pun sudah tahu alasannya, teman-teman. Kalau dalam dunia kedokteran, penyakit itu adalah penyakit yang bisa diurus. Kalau penyebabnya ketahuan, ya kan? Nah, sama seperti masalah kamu punya masalah malas, dan kamu udah tahu tuh kenapa kamu malas tadi, ya kan? Kamu udah nyebutin loh alasannya kenapa. Itu udah bagus loh. Nah, sekarang saya jamin ya, sejak hari ini, dari semua alasan yang kamu tulis, semuanya pasti nggak enak. Pasti nggak enak. Bener kan? Coba deh kamu lihat 5 alasan yang kamu tulis. Kamu pelototin deh, pasti semua rasanya nggak enak banget. Coba, bener nggak? Nggak enak semua kan? Ada yang malas belajar. Kenapa alasannya? Karena belajar bikin ngantuk, karena gue nggak suka pelajarannya. Ada yang malas olahraga. Kenapa lu malas olahraga? Karena badan gue pegel, gue nggak bisa bangun pagi. Pokoknya ada aja semuanya ya alasannya yang nggak enak gitu. Betul kan? Nah, itu dia penyebabnya teman-teman. Kamu menjadi malas akan sesuatu hal. Karena hal itu menurut otak kamu tidak enak. Itu dia, otak manusia secara primitif bisa mendekati semua hal asal syaratnya cuma satu. Hal itu membuat dia merasakan nikmat. Sekali lagi,
Otak primitif manusia selalu membuat manusia mendekati segala sesuatu hal dengan syarat hal, yaitu nikmat. Nah, otak manusia juga nih secara primitif dari zaman purba udah secara otomatis akan selalu menjauhi hal-hal yang menurut dia nggak enak. Nah, sekarang ya, coba kamu pelototin alasan kamu tadi yang kamu tulis 5 alasan. Lihat, banyak kan itu penyebab rasa malas kamu karena memang setiap orang itu akan menjauhi hal-hal yang tidak enak. Wajar kalau kamu malas. Nah, sekarang tekniknya begini. Kita akan berusaha mencari hal yang enak dari hal yang kamu malas tadi. Sekali lagi, kita akan berusaha mencari hal yang enak dari hal yang menurut kamu tidak enak tadi. Sekarang, saya cuman punya praktek begini. Kamu harus berjanji. Berjanji, praktek ini ya. Kalau kamu ingin sembuh dari rasa malas kamu, gimana prakteknya? Saya minta tolong saat ini juga, abis kamu nonton video ini, kamu praktekin satu hal yang kamu malas tadi. Kamu praktekin, kamu lakuin aja. Nah, ketika kamu melakukan hal itu, tugas kamu adalah kamu cari 3 hal yang enak dari hal yang menurut kamu gak enak tadi. Contohnya, saya nggak suka olahraga, tapi saya paksain diri saya olahraga. Saya cari dari olahraga ini, ada nggak sih 3 hal saja yang menurut saya enaknya luar biasa. Ternyata, kamu tahu teman-teman, pasti ada loh hal yang enak dari hal yang menurut kita tidak enak. Kalau kita bilang tidak enak, itu bukan karena kita tidak enak, karena kita belum tahu caranya untuk menemukan kenikmatan dari hal yang kita pikir tidak nikmat. Coba, contohnya, pas olahraga tadi, saya tahu saya nggak suka olahraga, karena ketika olahraga, mungkin badan saya sakit ketika olahraga. Mungkin saya harus bangun pagi ketika olahraga. Mungkin badannya capek. Nah, semua itu terjadi karena saya nggak tahu caranya olahraga dengan benar. Tetapi, ketika saya tahu nikmatnya olahraga, kira-kira saya masih malas berolahraga nggak? Mungkin kamu pasti akan ketagihan untuk sesuatu hal yang memberikan kamu nikmat. Coba sekarang, saya tanya, saat ini kamu ketagihan apa? Ayo ketagihan apa enggak? Gak usah mikirin halal haram deh. Lu ketagihan apa? Ayo coba pikir. Kenapa kamu ketagihan itu? Karena hal itu memberikan kamu kenikmatan, bukan? Nah, sekarang tugas kamu praktekin hal yang menurut kamu tadi nggak enak, yang membuat kamu malas tadi. Namun bumbui itu semua dengan hal-hal yang nikmat. Contohnya, coba selingi dengan musik yang kamu suka. Selingi juga bisa jadi dengan harum-harum yang membuat kamu jadi nyaman ketika mengerjakan hal itu. Pokoknya tugas kamu cari cara gimana caranya supaya kamu bisa menemukan paling tidak 3 hal yang bisa membuat kamu nyaman mengerjakan hal tadi. Contohnya, ketika saya malas olahraga, saya harus menemukan 3 hal yang bisa membuat saya jadi suka olahraga. Caranya begini, saya temukan dulu hal yang membuat saya tidak nyaman. Olahraga apa? Oh, ternyata badan saya sakit kalau olahraga, berarti solusinya adalah pemanasan. Kalau pemanasannya benar, olahraganya nggak sakit. Kalau masalah malas olahraganya karena siang terlalu panas, ya solusinya gampang. Saya pilih jamnya, jangan terlalu siang, jadi nggak panas. Dan yang ketiga, saya pun bergaul dengan alam. Saya lihat tumbuhan, saya hidup oksigennya. Jadi saya fokus ke hal-hal yang enak. Jadi ketika saya fokus ke hal-hal yang enak, buat itu jadi enak, ya kan? Saya pun jadi ketagihan. Contoh lagi, sekarang bagi kamu yang muslim, yang mohon maaf, sholatnya bolong-bolong. Saya berani jamin, kamu sholat bolong-bolong karena kamu malas, betul nggak sih? Nah, sekarang saya tanya, nggak usah kamu tulis, kamu jawab aja dalam hati. Saya tanya kenapa kamu malas sholat. Jawabannya mungkin banyak ya. Salah satunya waktunya nggak sempat, Mbak. Gue pekerjaannya banyak. Ya pokoknya ada aja gitu ya. Intinya menurut kamu sangat nggak enak lah. Nah, orang bisa jadi suka sholat kalau dia menemukan keenakan atau kenikmatan dalam sholat. Nah, bagi kamu yang salah dan tidak benar, coba kamu praktekin ini ketika kamu wudhu. Rasakan betapa nikmatnya wudhu, jangan cuma wudhu sekedar main air ya. Rasakan bagaimana nikmatnya air itu membasuh tubuh kamu. Bagian demi bagian itu. Baru. Nah, bagaimana dengan waktu sholat ini? Dia ketika kamu sangat, coba deh waktu kamu sujud. Kamu buat lebih lama. Sekali lagi ketika kamu sholat nih, ya mulai saat ini, coba deh. Ketika kamu sujud, kamu buat lebih lama. Sujud lebih lama itu memberikan kenikmatan loh bagi kita. Nggak percaya?
Cobain ketika kamu sholat sujudnya dibuat lebih lama gitu ya. Lebih lama daripada biasanya. Rasanya gimana? Pasti enak betul. Ya kan? Bener nggak? Ketika kamu menemukan bahwa sujud itu di dalam sholat enak, saya berani jamin. Kamu kayaknya males deh buat tinggalin sholat yang tadinya kamu males ngelakuin sholat, karena kamu nemuin kenikmatan sholat kamu. Ya, dan kamu akan males ninggalin sholat, ketagihan sholat. Cobain deh, benar atau enggak? Loh, kok gitu ya Mbak? Karena kamu sudah menemukan celahnya yang bisa bikin kamu jadi enak melakukan hal itu. Nah, sekarang tugas kamu, apapun hal yang membuat kamu malas, lakukan dulu. Lakukan dulu sekali lagi sambil kamu tulis 3 hal gimana caranya kamu bisa menambah nikmat kepada hal tersebut. Ingat, 3 hal yang bisa menambah nikmat itu. Itu adalah tugas kamu. Apakah itu saja caranya? Itu baru cara yang pertama. Sekali lagi, itu cara yang pertama. Cara yang pertama supaya kamu bisa menjadi orang yang tidak menunda-nunda adalah cari yang enak dari suatu hal yang kamu pikir tadi nggak enak itu. Gitu ya. Itu cara pertama. Itu masih cara yang lembut loh. Nah, kalau cara ini gagal, saya punya cara kedua yang pasti berhasil. Tapi caranya akan membuat kamu bergidik ya. Caranya apa tuh, Mbak? Begini, dalam hidup ini teman-teman, setiap orang kalau mengerjakan sesuatu, pastinya ada alasannya dong. Ya pasti ada alasannya. Kenapa kamu harus menjadi orang yang rajin? Oke, kita praktekin lagi dengan cara saya. Supaya saya jadi orang yang disiplin dalam waktu sekejap. Caranya adalah begini. Sekarang juga kamu ambil foto anak kamu. Kalau kamu punya anak, sekarang juga kamu ambil foto anak kamu sekarang. Ya, ambil foto anak kamu yang mana aja. Kalau bisa, yang paling lucu, kalau kamu belum punya anak ya, kamu ambil foto bapak ibu kamu. Terserah mau bapak ibu boleh, mau ibu atau bapak doang boleh, terserah. Saya ingin mengatakan mereka harus hidup atau sudah meninggal. Bagaimana saya hanya minta tolong kamu siapkan foto mereka, bisa foto anak kamu atau kedua orang tua kamu. Sekarang foto itu kamu pegang di tangan kanan kamu. Setelah kamu pegang di tangan kanan kamu, sekarang tugas kamu adalah melihat foto itu baik-baik ya. Sekarang kamu bayangin deh, kalau kamu menjadi orang yang malas, pasti orang yang paling sedih adalah orang yang ada di foto yang ada di tangan kanan kamu ini. Karena ketika kamu malas dan kamu tidak disiplin, kamu pun akan menjadi orang yang gagal. Sekarang kamu bayangkan, kalau foto di sebelah kanan tangan kamu ini adalah foto anak kamu. Kamu bayangkan ketika nanti dia sakit. Bayangkan dia sakit keras ketika dia sakit keras nanti karena kamu malas. Kamu tidak punya duit buat membawa dia ke dokter. Kamu bayangkan muka anak kamu sakit keras. Kamu bayangkan foto anak kamu yang ada di tangan kanan kamu nih. Bayangkan ketika dia sakit keras, kemudian dia harus ke dokter, tapi nggak bisa. Karena kamu nggak punya duit. Karena kamu malas dan tidak disiplin. Dan ternyata, mohon maaf, foto itu adalah foto yang akhirnya ada di buku Yasin. Karena foto itu ternyata foto anak kamu yang meninggal karena kemalasan kamu dan ketidakdisiplinan kamu. Bagi kamu yang fotonya adalah foto orang tua ketika kamu malas dan tidak disiplin, kamu secara tidak sadar ya, ataupun secara sadar, yang paling sedih adalah kedua orang tua kamu. Kamu sadar atau enggak, ada bagian yang robek dari ibu kamu hanya untuk mengeluarkan kepala kamu sekarang. Kamu pandangi foto ibu kamu tuh. Apakah kamu tega membiarkan ibu kamu yang merobek bagian tubuhnya hanya untuk mengeluarkan kamu? Kemudian kamu jadi orang yang gagal. Kamu tega? Kamu tega jadi orang yang gagal kemudian membiarkan ibu kamu hanya menghabiskan darahnya untuk anak yang gagal seperti kamu? Kamu tega? Apakah kamu nggak kepingin membahagiakan ibu kamu, bapak kamu, dengan prestasi yang kamu punya, dengan uang yang kamu punya? Apakah kamu tidak ingin mengharumkan nama mereka dengan banyak berbuat baik kepada orang lain? Kamu pengen, kalau kamu memang pengen, ya ayo, rasa malas kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sedih orang yang ada di tangan kanan kamu itu. Yang kamu cintai. Kamu pandangi foto ini dan jadikan foto ini adalah alasan yang paling kuat. Kenapa kamu harus jadi orang yang disiplin dan mau menaklukkan rasa malas. Karena kemalasan dan ketidakdisiplinan itu hanyalah ilusi belaka yang kamu buat-buat sendiri karena kamu egois. Betul, karena kamu egois, tidak memikirkan orang yang ada di tangan kanan kamu ini.
yaitu orang yang kamu kasihi tadi. Kamu ingin orang di tangan kanan kamu ini bahagia. Ayo jadi orang yang disiplin, dan ketika kamu malas dan tidak disiplin, pandangi foto ini lagi, sekali lagi, dan tersenyumlah. Karena ketika kamu menjadi orang yang rajin dan disiplin, mereka pun akan tersenyum bersama kamu. Kamu bisa berubah sama seperti saya. Saya pun bisa merubah hidup saya dengan melakukan hal yang baru saja saya katakan kepada kamu. Rubah hidup kamu, jadilah pribadi yang disiplin, dan hindari rasa malas. Karena itu semua hanyalah ilusi. Saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye!